warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah mau bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya, dan juga dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah penyembah berhala, dan mereka percaya kepada peramal dan tukang sihir. Anak soleh dan soleha, kita tidak boleh percaya dengan peramal dan tukang sihir ya, karena itu adalah perbuatan kesyirikan, dan syirik tempatnya di neraka. Pada suatu hari, anak buah Fir'aun datang kepada Fir'aun. "Wahai Fir'aun, kami akan menyampaikan kabar untukmu. Tidak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaanmu ketika dewasa nanti." Kemudian Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Mendengar kabar itu, Ibu Musa merasa khawatir jika anak yang ada di dalam perutnya adalah seorang laki-laki. Tibalah hari yang dinantikan. Ternyata bayi yang dilahirkannya benar laki-laki. Pada saat itu, Ibu Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayi Musa di Sungai Nil. Dengan rasa sedih, Ibu Musa menghanyutkan bayinya. Setelah melalui perjalanan di sungai yang sangat panjang, dengan takdir Allah, bayi Musa sampai di tangan Asia, istri Fir'aun. Fir'aun mendengar kabar itu, dan Fir'aun memerintahkan untuk membunuh Musa kecil. Tapi istri Fir'aun berkata, "Janganlah engkau membunuhnya. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu." Dan selamatlah Nabi Musa. Kemudian Asia minta untuk dicarikan ibu susuan agar bayi Musa bisa menyusu dan tidak kelaparan lagi. Akan tetapi bayi Musa tidak mau menyusu kepada siapapun. Mendengar kabar itu, Ibu Musa datang ke istana bertemu dengan Asia dan menawarkan dirinya untuk menyusui Nabi Musa. Ternyata bayi Musa mau menyusu kepada ibunya, dan akhirnya Ibu Musa menyusui Musa sampai masa susuan berakhir. Beberapa tahun kemudian, Musa tumbuh menjadi seorang dewasa yang kuat dan pemberani. Allah mengutus Nabi Musa menjadi seorang nabi dan rasul yang diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa menerima dan memenuhinya. Akan tetapi sebelum ia berangkat, Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa dan meminta bantuan. "Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku,
dan jadikanlah untukku seseorang yang dapat membantuku, yaitu Harun, saudaraku." Maka Allah mengabulkan permohonannya. Fir'aun adalah seorang raja yang sangat kejam. Dia berlaku zalim terhadap Bani Israel. Dia menyiksa dan memperbudak Bani Israel tanpa upah. Kemudian Musa mendatangi Fir'aun. Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka." Tapi Fir'aun malah mengejek dan memperolok-olok dakwah mereka. Dan juga Fir'aun mengingatkan Nabi Musa bahwa dirinya lah yang mengasuh dan merawat Nabi Musa dari kecil hingga dewasa. Musa berkata, "Sesungguhnya Allah, Tuhanmu, Tuhan pencipta alam, telah menjadikan aku sebagai seorang nabi dan rasul." Fir'aun berkata, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Kemudian Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhanmu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu terdahulu. Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal." Fir'aun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku akan memenjarakan kalian." Lalu Musa, "Sesungguhnya kami mendatangimu dengan membawa bukti atas kenabian kami dari Tuhanmu." Kemudian Nabi Musa memperlihatkan bukti kepada Fir'aun bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul. Musa melemparkan tongkatnya ke lantai. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular. Nabi Musa mengeluarkan tangannya, lalu tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Pada saat itu, salah seorang anak buah Fir'aun berkata, "Wahai Fir'aun, itu hanyalah sihir yang dibuat oleh Musa." Maka Fir'aun memanggil tukang-tukang sihirnya untuk bertanding dengan Musa. Setelah dihadapkan dengan anak buah Fir'aun, Musa mempersilahkan mereka lebih dahulu untuk memperlihatkan kemampuannya. Lalu mereka melemparkan tali hitam yang tampak seperti ular, tapi sebenarnya itu hanya tali, bukan ular sungguhan. Hanya saja mereka menipu mata orang-orang sekitar sehingga tali itu terlihat seperti ular. Setelah itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Kemudian tongkat itu langsung berubah menjadi ular yang sangat besar. Kemudian ular Nabi Musa memakan semua tali-tali tukang sihir itu. Melihat kejadian itu, anak buah Fir'aun mengakui bahwa Musa adalah benar-benar seorang nabi dan rasul. Lalu mereka pun mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Mendengar itu, Fir'aun sangat marah dan mengancam anak buahnya akan memotong kaki dan tangannya secara bersilangan. Tetapi mereka tidak takut dipotong tangannya oleh Fir'aun
Sesungguhnya kami sangat menginginkan Allah mengampuni kami. Hari pun berlalu. Fir'aun dan kaumnya masih saja terus menyiksa Bani Israel dan membebankan mereka dengan kerja yang berat. Lalu datanglah Nabi Musa kembali kepada Fir'aun dan mengajak Fir'aun lagi agar beriman kepada Allah. Tetapi Fir'aun masih tetap saja tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Musa. Maka Allah timpakan azab di negeri itu, yaitu kemarau yang sangat panjang hingga bertahun-tahun. Negeri itu kekeringan dan penduduknya menderita. Kemudian Fir'aun memanggil Nabi Musa dan meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Wahai Musa, bukankah Tuhanmu adalah penguasa langit dan bumi? Jika memang benar, maka mintalah kepada Tuhanmu agar hujan turun. Jika itu terjadi, aku akan benar-benar beriman kepada Tuhanmu. Maka Musa pun mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Dengan izin Allah, hujan pun turun. Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Setelah melihat hujan turun, Fir'aun tetap saja tidak mau menepati janjinya. Dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah memberikan azab lagi di negeri itu. Hujannya semakin lebat dan anginnya kencang. Hujannya tak kunjung berhenti. Orang-orang Mesir mendatangi Musa dan berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu mengangkat semua azab ini. Jika memang itu terjadi, maka kami akan beriman kepada Tuhanmu dan engkau." Namun, ketika Allah telah menghilangkan azab itu dari mereka, mereka masih saja tidak mau bertobat dan mengingkari janjinya. Mereka masih saja menyiksa Bani Israel dan tidak mau beriman kepada Allah. Allah sudah mengangkat azab itu, menumbuhkan buah-buahan, mencerahkan negeri itu, tetapi mereka masih saja tetap tidak mau beriman. Melihat itu semua, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah melepaskan Bani Israel dan menimpakan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Datanglah perintah dari Allah untuk membawa Bani Israel pergi di malam hari. Nabi Musa pun membawa Bani Israel pergi di malam hari menuju ke arah laut. Pada pagi hari, berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel terdengar oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sesampainya di tepi laut, Bani Israel kebingungan. Mau lewati mana kita? Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu air laut itu tiba-tiba terbelah. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israel pun berjalan melalui belahan laut itu. Namun ternyata di belakang Nabi Musa sudah ada pasukan Fir'aun, dan mereka melihat Nabi Musa berjalan melewati laut yang terbelah itu. Maka mereka pun ikut melewatinya. Sesampainya di tengah laut,
tiba-tiba air lautnya tertutup dan menenggelamkan Fir'aun dan semua pasukan-pasukannya. Pada saat tenggelam, Fir'aun sempat bertaubat kepada Allah dan mau mengakui Tuhannya Nabi Musa sebagai Tuhannya. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Nyawa Fir'aun sudah berada di tenggorokan. Binasalah Fir'aun dan pasukannya tenggelam di dalam laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa mendatang. Nah, anak soleh dan solehah, sekian dulu ya cerita tentang Nabi Musa. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang tunduk kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.